Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini saya Murdani, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang, akan melaksanakan tugas modul 3.1 yaitu mewawancara terhadap pengambil keputusan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Jadi di sini saya akan mewawancari ada 3 kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya yaitu pengambilan keputusan. Apakah Bapak bisa meluangkan waktunya? Iya. Ya. Kalau begitu saya langsung saja Pak. Kira-kira selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak dibenturkan pada suatu masalah yang merasa Bapak dilema dalam pengambilan keputusannya? Yang namanya dari sekolah atau organisasinya itu sudah sering ada masalah-masalah ya, keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Perlu dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Jadi ceritanya setiap pengambilan keputusan ini dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Ya, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus apakah ini merupakan dilema etika ataukah ini sebuah rujukan moral? Untuk menentukan apakah yang dilema etika atau rujukan moral tergantung dengan kasus yang muncul itu. Setelah kita lihat nanti dari beberapa masukan atau dari guru yang lain, apakah ini masalah besar bagaimana, dan keputusannya nanti itu kita harus ambil dari keputusan bersama. Jadi dilihat lagi dari kasus yang ada apakah ini besar atau kecil, kemudian dikomunikasikan ke teman-teman baru diputuskan bersama. Oh iya, yang saya tanyakan kembali Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi tergantung dari jenis kasusnya atau masalahnya. Kalau masalahnya itu dianggap merusak untuk secara keseluruhan, harus ambil yang terbaik ya. Kalau kita menganggap bahwa ini bisa dibina, kalau misalnya permasalahan anak itu bisa dibina, itu akan berusaha supaya diperbaiki. Oh ya, jadi saya bisa ambil kesimpulan di sini berdasarkan dampak yang ditimbulkan ya Pak. Ya, dampak apakah dampaknya ini besar ataukah kecil? Jadi kalau misalnya dampaknya besar mungkin dibatalkan untuk itu, tapi kalau dampaknya kecil mungkin itu yang bisa jadi keputusannya. Ya, kalau mempengaruhi ke yang lain, keadaan yang lain, besar pengaruhnya ke keadaan yang lain, mereka maka kita putuskan bahwa itu tidak ada. Jadi kalau misalnya dampaknya merusak yang lebih besar, kita tiadakan itu. Selanjutnya Pak, kan selama ini pada saat pengambilan keputusan pasti kan ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di Indonesia ini Pak. Kalau boleh tahu langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya itu yang pertama kita tunjukkan data bagaimana misalnya siswa itu dalam masalah, kita tunjukkan data dari guru-guru, wali kelasnya, guru mata pelajaran, wali kelas, data dari BK, itu semua kita kumpulkan untuk mengidentifikasi permasalahan. Dari identifikasi permasalahan itulah nanti kita rembukan bersama para wakil dan yang lain. Langkah-langkahnya itu mengumpulkan data-data atau fakta-fakta dari berbagai stakeholder yang ada. Iya Pak. Dari berbagai orang
tidak boleh langsung ambil keputusan bahwa ini begini tanpa ada data ya. Oh ya, jadi intinya harus ada data dulu ya. Ya, harus ada data. Ya, Pak. Selanjutnya saya mau tanyakan kembali Pak. Eh, Apakah selama ini Bapak anggap efektif dalam apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Maksudnya dalam pengambilan keputusan di Genetika ini. Jadi setiap ada pengambilan keputusan tidak boleh hanya diputuskan oleh kepala sekolah saja sendiri, tetapi harus diketahui oleh warga sekolah, utamanya pihak wakil kepala sekolah. Jadi Bapak menjalin koordinasi dengan beberapa warga sekolah. Nah, itu yang hal efektif yang bisa Bapak berikan. Iya Pak. Saya lanjut kembali. Kan selama pengambilan keputusan itu tidak langsung serta merta bahwa berjalan mulus. Pasti kan ada tantangan yang ada di dalamnya. Kalau boleh tahu tantangan seperti apa yang Bapak alami pada saat pengambilan keputusan ini? Tantangannya itu hanya kan setuju tidak setujunya saja dari beberapa pihak. Ya. Artinya ada beberapa yang mengatakan ini begini. Disitulah kita melihat yang mana yang terbaik alasan kita ambil. Kemudian kita memberi argumen kepada yang tadi yang misalnya tidak setuju, bagaimana seharusnya kalau tidak ada lagi masalah barulah kita putuskan. Jadi bukan serta merta bahwa walaupun dia tidak setuju kita putuskan demikian, tetap kita beri argumen dulu, beri alasan, cari bagaimana nanti dia pahami betul, barulah kita ambil. Jadi ceritanya Pak, kita menerima semua usulannya atau tanggapannya, kemudian kita mempertimbangkan dengan memberikan berbagai alasan kembali kepada mereka yang bisa mereka terima semua. Ya begitu Pak. Oh, iya. Saya lanjut kembali Pak. Kalau boleh tahu, apakah pada saat pengambilan keputusan itu Bapak menjadwalkannya pada waktu tertentu ataukah Bapak putuskan pada saat itu juga? Jadi istilahnya permasalahan itu muncul kapan saja, tidak menentukan bahwa jadwal sekian, makanya permasalahan yang muncul harus diselesaikan pada saat itu juga. Jadi yang tidak butuh harus ada jadwal hari ini sekian baru diselesaikan. Jadi harus itu pada saat itu juga Pak. Jadi tidak mesti butuh jadwal yang ditentukan. Ya. Oke, saya lanjut. Kalau boleh tahu lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak? Pada umumnya, faktor yang mempermudah itu adalah dari semua yang ada di sekolah ini, saya anggap dia termasuk mendukung semua. Tidak ada yang mempersulit. Maksudnya, semua mendukung apa yang kita putuskan. Ini karena ini dibicarakan sebelumnya, bukan berarti langsung diputuskan baru ditanya, tapi kita tanya dulu mereka semua, kita putuskan. Oh ya, jadi kita semua yang ada di sekolah ini atau stakeholder yang ada, mereka semua mendukung, karena kan sudah ada komunikasi sebelumnya. Oh iya Pak. Bukan berarti diputuskan dulu baru diberitahu. Oh iya. Selanjutnya Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak buat Bapak, yaitu pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Anda selama pengambilan keputusan ini? Yang pertama adalah mengambil keputusan itu tidak boleh hanya diambil oleh satu orang saja. Jangan kita menganggap bahwa kita adalah pimpinan sewenang-wenang memutuskan itu, walaupun sebenarnya hak kita, tetapi tetap kita meminta pertimbangan dari rekan-rekan yang lain. Jadi pelajarannya meskipun tetap kerjasama, tetap ada komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain, meskipun kita punya hak untuk memutuskan itu, tapi tetap ada pertimbangan dari orang lain. Iya Pak. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya Pak. Mudah-mudahan masih bisa ketemu kembali dan masih bisa bekerja
bekerja sama kembali setiap siapa tahu ada pengalaman yang bisa diceritakan kembali Pak tentang terkait pengambilan keputusan ini. Maka seperti yang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Saya mau melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah Bapak bisa meluangkan waktunya? Bisa lah. Iya. Saya langsung saja ya Pak. Ya. Kira-kira selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak dibenturkan pada suatu masalah sehingga Bapak merasa dilema dalam mengambil keputusan? Pernah. Pernah? Iya. Kalau pernah, bisakah Bapak menceritakan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu, maka yang pertama saya harus melaksanakannya berdasarkan dengan laporan guru BK. Jadi Berdasarkan laporan guru BK. Kemudian selain daripada itu, saya juga harus menerima laporan dari masing-masing wali kelas. Dan bahkan setiap hari Jumat pada kegiatan yasinan itu kami memberikan semacam siraman rohani terhadap siswa. Ya, itulah cara kami untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke, ya karena Bapak sudah mengidentifikasi yang mana dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, bagaimana kira-kira Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus misalnya di mana Bapak pada saat Bapak mendapatkan kasus itu, di mana Bapak dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, memang kasus yang seperti itu memang agak sulit untuk mengambil keputusan. Namun kami berusaha bagaimana caranya supaya betul-betul keputusan yang kami ambil itu cukup tepat. Maka langkah yang saya ambil, yang pertama saya harus mengidentifikasi faktor sosial ekonomi siswa tersebut. Karena jelas beda. Kemudian selain daripada itu, saya juga harus melihat dari faktor jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Nah, dari jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah, di situ ada yang bisa mempengaruhi. Jadi dua langkah itu yang saya ambil. Yang pertama, saya harus melihat dari faktor sosial ekonomi siswa. Yang kedua, dari faktor jarak antara rumah dengan sekolah. Oh iya, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa laksanakan yaitu dengan memperhatikan dua faktor ini ya Pak, Iya. yaitu faktor sosial ekonomi dengan faktor jarak dari rumah dengan sekolah. Iya, sekolah. Oke. Selanjutnya Pak, pertanyaannya hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, tentu saya harus melakukan pendekatan dengan siswa, terutama dengan pendekatan terhadap orang tua siswa. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda, termasuk orang tuanya. Ya. Jadi selama ini Bapak melakukan pendekatan kepada orang tua siswa. Iya. Termasuk kepada siswa sendiri karena karakter siswa yang memang berbeda-beda. Ya. Apakah tidak ada hal lain yang selain dari itu Pak? Pendekatan yang orang tua siswa atau siswa sendiri? Apakah pernah dicoba dengan cara lain? Iya. Begini di sekolah ini kami berupaya untuk dalam pengambilan keputusan itu kami ada menerapkan kata tertib sekolah, yaitu karena saat ini semua orang termasuk siswa
itu selalu dipengaruhi oleh HP, terutama dalam hal ini berita-berita di medsos. Kemudian yang paling utama juga pengaruh lingkungan. Itulah tantangan yang kami hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oleh sebab itu kami mengambil keputusan bahwa siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah kecuali untuk kepentingan pelajaran. Jadi tantangannya di sini pada saat siswa membawa HP ke sekolah yang bisa mempengaruhi dari proses pembelajaran dari siswa itu sendiri. Ya, saya salah lupa. Pak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema ini. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau bisa memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau terus apa yang Bapak akan laksanakan? Ya. Untuk jadwal tidak ada tertulis, namun kami biasakan bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang seperti ini kami rata-rata laksanakan pada hari Senin setelah upacara. Kemudian untuk penyelesaiannya kadang-kadang kami harus menyelesaikan pada waktu dan tempat, atau kadang-kadang kami juga menyelesaikan di lain waktu dan lain tempat. Itu bergantung berdasarkan dengan kondisi kasus yang terjadi. Kalau memang kita menganggap harus menyelesaikan pada waktu dan tempat, itu kita selesaikan. Namun kalau kasusnya beda yang membutuhkan waktu, maka kami akan tunda untuk penyelesaiannya. Oh iya, jadi Bapak menyelesaikan misalnya masalah dilema etika ini berdasarkan jenis kasus yang ada. Kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan pada saat itu, diselesaikan pada saat itu. Dan kalau misalnya belum bisa diselesaikan pada saat itu dan membutuhkan waktu yang lama, mungkin Bapak bisa berpikir waktu dan tempat, apalagi kalau kami melibatkan pihak ketiga, apakah orang tua, komite, atau pemerintah. Oh iya, berdasarkan kasus yang dihadapi. Misalnya kasusnya berat, kita melibatkan beberapa orang. Nah, kalau misalnya kasusnya tidak terlalu berat, berarti kita selesaikan di tempat. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, ada. Yang pertama sangat membantu itu orang tua siswa. Dalam hal ini didukung oleh komite sekolah. Itu sangat membantu. Kemudian juga dari pemerintah setempat itu yang mendukung. Namun yang paling mendukung di sini adalah kerjasama guru-guru, terutama wali kelas dengan guru BK. Itulah yang sangat membantu untuk penyelesaian kasus-kasus kami di sekolah. Ya. Karena saya lihat di sini orang tua apabila diajak untuk menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap anaknya, maka dia bersedia. Jadi Bapak melakukan bersama seluruh stakeholder yang ada ya Pak. Ya, mulai dari orang tua siswa, pengurus komite, pemerintah setempat dan dan guru-guru yang ada ya, dan pemangku kepentingan yang ada ya. Selanjutnya terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan ini? Ya, untuk meningkatkan terhadap apa yang ditanyakan tadi, maka insya Allah akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan menyusun program secara tertulis yang lebih jelas dan lebih akurat untuk menghadapi dilema etika terhadap siswa. Yang kedua, saya akan melakukan identifikasi terhadap masalah yang dialami oleh siswa. Dan yang ketiga adalah memberdayakan semua stakeholder sekolah dalam menghadapi dilema atau etika terhadap siswa. Itu 3 langkah insya Allah yang saya ambil berdasarkan dengan hasil wawancara pada hari ini. Oh jadi itu 3 langkahnya. Ya. Mungkin Pak cukup sekian ya.
kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya. Saya akan melakukan wawancara terkait tupoksi Bapak sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak bisa meluangkan waktunya? Oke, ya. Ya, kalau Bapak bisa meluangkan waktunya, saya akan memulai wawancaranya Pak terkait dengan tupoksi Bapak itu sebagai kepala sekolah. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak dibenturkan pada suatu masalah yang mana masalah itu membuat Bapak dilema dalam mengambil keputusan? Iya. Selama kita, apalagi kita di pesantren, sering terjadi permasalahan seperti yang dimaksud. Contoh kan kasus anak-anak dalam hal kenakan kelas. Biasanya kan kalau ada satu kasus satu anak yang berdasarkan aturan tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan. Iya. Di satu sisi kita juga mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Iya, iya. Oh, jadi rasa kasihan. Ada muncul rasa kasihan, artinya di segi aturan memang tidak layak, tapi dari segi kemanusiaan, segi kasihan itu akan muncul lagi untuk mempertimbangkan. Artinya masa depan anak kan kita tidak ada tahu. Iya, iya, iya. Masa akan memberikan kesempatan atau bagaimana. Hanya biasa itu yang muncul persoalan apakah kita berjalan sesuai dengan aturan tidak menaikkan kelas atau tetap mempertahankan dengan tetap mengakomodir, tetap memberi kesempatan kepada siswa itu. Oh iya, iya. Dan itu tadi kita kembali ke aturan memang tidak sudah tidak layak. Iya, iya. Oke. Ya. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi, baik itu dari dilema etika ataupun dari bujukan moral? Ya, artinya maksudnya yang kita lakukan adalah yang pertama meninjau kasusnya kasus apa. Apakah dia malah versi etikanya, apakah dia masuk itu dilema etika atau bujukan moralnya. Setelah itu kita kumpulkan fakta yang ada. Apakah itu tadi maksudnya fakta, apakah dia ini masuk kasusnya kriminal atau itu yang kita lakukan dulu, meninjau kasusnya baru kumpulkan fakta yang ada. Oh ya, jadi yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi ini yaitu meninjau kasusnya apakah dia masuk bujukan moral ataukah dilema etika. Iya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Ya, artinya kita menjalankan keputusan setelah misalnya begini Pak, misalnya kasus ini dilema etika, berarti dia kan sama-sama benar. Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan itu, menjalankan pengambilan keputusan itu? Artinya kita menjalankan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Iya. Apakah dia dilema etika atau bujukan moral? Iya. Oh, jadi kita ambil keputusan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oke. Selanjutnya Pak, adakah prosedur atau langkah-langkah yang Bapak buat, yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Oke, artinya bicara langkah setiap masalah yang kita lakukan menyelesaikan kasus di sekolah kita. Contoh dengan kasus ini, yang pertama saya kira identifikasi masalah dulu. Iya. Kedua, melibatkan stakeholder madrasah atau sekolah yang ada. Iya. Setelah itu menganalisa masalahnya apa. Iya. Selanjutnya mengambil pengambilan keputusan. Saya kira itu yang kita lakukan. Ya, jadi langkah-langkah yang Bapak sering lakukan itu yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan semua stakeholder dalam permasalahan ini, kemudian menganalisanya, kemudian membuat suatu keputusan. Ya, oke Pak. Selanjut, apakah selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Artinya
yang lebih baik itu dengan mempertimbangkan efek atau dampak dari keputusan yang diambil. Nah, artinya kaitannya dengan itu tadi etika moral, artinya yang mungkin semuanya berbicara etika moral atau etika moral, ya intinya itu kita fokus mempertimbangkan efek dari dampak dari keputusan yang kita ambil. Oh, jadi kita pertimbangkan efeknya. Itu yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi kita melihat efek yang ke depannya. Iya. Ya. Apa dampak dari keputusan yang Apa dampak dari keputusan yang akan kita diambil? Oh, iya, oke Pak. Selanjutnya Pak, selama Bapak menghadapi dilema begitu, dilema etika ini, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Ya, artinya kalau bicara tantangan, biasanya kita diperhadapkan pada memilih keputusan yang tidak bisa mengakomodir semua. Jadi itu tadi itu tadi diperhadapkan pada memilih keputusan tidak bisa mengakomodir semua. Meskipun kedua keputusan tersebut kita menganggap mengandung nilai-nilai kebajikan, maksudnya karena kita harus memilih satu. Oh iya. Jadi kita diperhadapkan pada satu pilihan yang mana pilihan ini tidak bisa akomodir semua kepentingan yang ada, meskipun keduanya sama-sama bernilai kebajikan. Oh iya, ya, saya lanjut Pak. Ya, karena kan Bapak sudah menjelaskan tentang tantangannya, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Iya. Ataukah Bapak menyelesaikannya pada saat itu juga, atau pada waktu itu juga, atau adakah bentuk atau prosedur yang Bapak buat? Ya, artinya kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasus semacam ini biasanya kita jadwalkan dulu karena kita beberapa menghadirkan orang, makanya kita jadwalkan. Dan itu tadi karena menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membicarakan permasalahan ini. Artinya kita bikin jadwal karena akan kita libatkan banyak orang. Oh, jadi dalam kasus ini, contoh kasus yang diberikan Bapak tadi, Bapak memberikan jadwal, kemudian mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan ini ya, untuk membicarakan permasalahan yang ada. Lanjut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini atau pengambilan keputusan ini? Iya, artinya ada beberapa faktor yang mungkin sangat membantu kita dalam menentukan keputusan. Salah satunya kan aturan kita, aturan sekolah, guru BK yang terbentuk. Guru BK-nya ada komite sekolah, ada ketua yayasan. Itu yang kita anggap hal yang bisa mempermudah kita dalam mengambil suatu keputusan. Oh iya, jadi Bapak faktor-faktornya itu, faktor utamanya itu ya, aturan kan kita memang diikat oleh aturan. Nah, kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita, misalnya dari semua stakeholder, baik dari BK, guru juga, komite, terutama ketua yayasan. Oke Pak, saya lanjut. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak tersebut? Maksudnya pelajaran yang bisa dipetik dari dari pengambilan keputusan Bapak yang sering Bapak lakukan. Ya, saya kira untuk kasus semacam ini, artinya yang bisa kita mungkin prediksi, karena keputusan apapun yang diambil itu tetap pasti ada pro kontranya. Ya, apapun yang kita putuskan, baik itu secara musyawarah atau apa, dalam hal kasus semacam ini pasti ada yang pro dan kontra. Oh iya, saya kira. Iya memang Pak, tidak bisa dipungkir bahwa setiap keputusan yang diambil itu pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas. Ya, bahkan sampai presiden juga kan setiap pengambilan keputusan begitu Pak. Iya. Mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya.
ya Pak.